Para hadirin hadirat yang saya muliakan, pemirsa yang berbahagia. Pada taklim ini akan saya angkat tema kerja yang imani. Dalam bahasa awam disebutkan etos kerja menurut Al-Quran itu seperti apa. Jemaah sekalian, bahwa kerja yang imani itu paling utama adalah memasang niat bahwa kerja itu ikhtiar, bukan semata-mata mencari alat tukar. Jemaah sekalian yang berbahagia, kalau sudah sejak awal kerja niatnya mencari alat tukar alias duit, belum tentu ketemu duit, malah mungkin stroke duluan. Maka bismillah, murnikan hati, niatnya ikhtiar. Semua ada yang ngatur, kita rela untuk diatur, itu kerja. Oleh karena itu, mari kita coba pahami tentang tingkatan niat agar kita termasuk golongan mana untuk membenahi niat kita itu, karena innamal a'malu binniyah. Pemirsa yang berbahagia, saya punya pengalaman tahun 2003 pulang dari Cina, karena bulan Ramadan itu diundang oleh Dubes Cina. Saya 1 bulan di sana. Sepulang dari Cina, keluarga minta diantar ke satu tempat, yaitu untuk belanja. Setelah saya parkir dan istri berangkat sendiri belanja itu, adalah seorang tua yang profesinya penjual bakia alias sandal yang dari kayu. Maaf, ditaruhlah dagangannya itu di samping mobil saya, dilintangkan pikulannya itu, kemudian dia duduk di situ. Mungkin karena dingin, lama-lama dia kelihatan ngantuk. Selama kurang lebih 1 jam, tidak seorang pun nengok dagangannya, apalagi nawar, nengok saja tidak. Begitu istri datang, masuk ke mobil, saya turun tanpa tahu siapapun. Saya kasihan. Saat itu tahun 2003, di saku saya ada uang 20.000 itu 1 lembar, saya berikan beliau. Saya bangunkan dia dari ngantuknya. Pak, mohon maaf, barangkali ini ada manfaatnya untuk tambahan modal Bapak, mudah-mudahan berguna. Begitu dia melek matanya, saya pikir dia mengatakan alhamdulillah, atau mengatakan aduh kok ngerepoti Bapak, basa-basinya demikian. Apa jawabnya? Sangat menyakitkan telinga, yaitu memangnya aku pengemis, itu paling tidak suka. Saya langsung balik ke mobil, kemudian saya nyetir, cerita sama istri saya. Istri saya bilang, sampean juga salah Pak. Nah, kok salah? Mestinya tadi mau pura-pura beli sandalnya itu sepasang, sisa kembaliannya nggak usah diterima. Dengan demikian tidak semata-mata kelihatan dikasih atau mengasih orang lain. Ternyata benar juga istri ya. Nah itu niat. Maksudnya apa? Kalau niat baik diikuti perbuatan baik, hasilnya kok baik, itu lumrah. Ada kalanya niat baik diikuti perbuatan baik, hasilnya kurang baik. Itu tadi, niat ngasih nggak ada orang lain tahu. Jawabannya, emangnya aku pengemis, sangat nggak enak di telinga. Jemaah yang saya muliakan, hadirin hadirat serta pemirsa yang saya hormati, ada kalanya niatnya mungkin baik, diikuti perbuatan kurang baik, hasilnya nggak menyenangkan alias jelek. Contoh, seorang anak remaja sholat Jumat bawa sandal jepit. Di masjid ada tamu, mungkin pejabat, dengan sepatunya Beli yang saat itu harganya sekarang lebih 6.200.000 saat itu. Dia mulai melirik sepatu itu, nafsu mulai tumbuh. Dia mengatakan dalam batinnya, nanti habis sholat saya embat sepatu itu. Ternyata begitu selesai sholat, ya tidak sampai selesai, hanya salam ke kanan tanpa salam ke kiri. Kalau ke kanan itu rukun, ke kiri sunnah. Diambil sepatu itu, baru mau ngambil langsung ketahuan orang, dihajar sampai seperti itu.
niat baik Jumatan diikuti perbuatan kurang baik karena belum jadi mencuri sudah ketahuan orang lain, hasilnya kurang menyenangkan. Jadi niat baik diikuti perbuatan kurang baik, hasilnya juga tidak baik. Jemaah dan pendengar sekalian serta pemirsa yang berbahagia, ada juga yang sangat lucu. Saya diundang oleh pejabat berbuka bersama. Di saat saya makan malam bulan Ramadan itu bersama para undangan, ada satu kenalan saya di samping saya, dia ngomong, Pak Ustadz, yang saya makan ini nilainya Rp450.000. Kaget saya. Dimakan kok pakai nilai ini gimana? Ternyata jawabnya apa? Karena malam ini saya nggak praktek, Pak. Biasanya kalau praktek saat itu berapa puluh tahun yang lalu itu sekurang-kurangnya dapat Rp450.000. Karena diundang pejabat datang ke sini, maka saya nggak praktek, berarti yang saya makan ini Rp450.000. Begitu dia ikut sholat Isya, imamnya persis Masjid Nabawi, tausiahnya nyentuh sekali, akhirnya dia mencabut omongannya lewat saya. Pak, saya cabut omongan saya. Kenapa? Saya salah selama ini, selalu ngitung uang terus. Mulai malam ini akan saya bersihkan rizki saya. Saya tahu Ustadz mengatakan khudh amalihim sodakoh, khudh min amalihim sodakoh, ambillah harta mereka sebagai sedekah. Saya sadar itu semua akan saya laksanakan. Jamaah rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, itu maka sekurang-kurangnya niat kita harus kita tata. Jangan semata-mata cari uang, jangan semata-mata cari ridho Allah. Semua ada yang ngatur, kita rela untuk diatur. Ini jadi ikhlas nomor 1. Kemudian dasar daripada kerja itu ikhtiar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Ra'd 11, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhayyiru, tidak merubah ma sesuatu bikaumin yang ada pada kaum, hatta yukhayyiru, sampai mereka merubah maafi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka sendiri. Merubah nasib itu tergantung kita. Allah adalah mengabulkan doa kita. Allah mendengar keluh kesah kita dan seterusnya. Jadi oleh karena itu dasarnya. Kemudian bagaimana kiat untuk kerja sebagai ikhtiar itu? Bukan semata-mata mencari alat tukar. 1, kita jauhi sikap masa bodoh. Ulangi, jauhi sikap masa bodoh. Lebih baik jadi orang bodoh daripada masa bodoh. Kenapa? Karena orang yang bodoh masih bisa dipergunakan sesuai kebodohannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat yang ke-12, ayat 105, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun. Wa ka'ayyin, dan banyak sekali, min ayatin, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, fis samawati, yang ada di langit, wal ardi, dan ada di bumi. Mereka apa? Yamurruna, mereka berlalu lewat, 'alaiha, terhadap ayat-ayat itu, wa hum muridun, wahum, dan mereka anha, terhadap ayat Allah itu, mu'ridun, cuek, gak mau peduli. Ada kejadian, ada peristiwa, ada apa, ada musibah, ada wabah, cuek saja, gak mau peduli. Jangan sampai terjadi. Kalau memang ingin memperbaiki niat kerja itu ikhtiar, pertama kiatnya harus menjauhi sikap masa bodoh. Sekali lagi, menjadi orang bodoh lebih baik daripada jadi orang yang masa bodoh. Yang kedua kiatnya, kita harus rela diatur. Rela diatur. Semua ada yang mengatur. Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar 49. Segala sesuatu, sesungguhnya aku, kata Allah, aku ciptakan dengan aturan. Ada aturannya semuanya. Sudah kita rela diatur, ikhtiar, kaya miskin juga sudah ada garisnya.
Yang penting kita ikhlas bekerja. Insya Allah sejuk dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Allah tidak ada maksud mencelakakan hambanya, tidak. Mesti ditolong oleh Allah. Allah sayang hambanya. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kehancuran, kemalapetakaan. Jangan. Karena jalan yang baik masih banyak. Dari situ maka klop dengan perintah bahwa kita harus kerja keras. Kita harus kerja keras. Qul ya qaumi malu ala makanatikum Al-An'am 135. Hadirin jemaah yang saya muliakan, pemirsa yang berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tekuni pekerjaan yang dibenci oleh nafsu dan peka terhadap bisikan kolbu. Kita tekuni pekerjaan yang dibenci oleh nafsu dan peka terhadap bisikan kolbu. Jemaah sekalian, Rasulullah bersabda, afdalul a'mal ma ukrihat alaihin nufus. Sebaik-baik pekerjaan, amal itu yang paling dibenci oleh nafsu. Artinya, kalau dibenci oleh nafsu terpuji, berarti kalau disenangi oleh nafsu itu jelas tidak baik. Kalau dibenci oleh nafsu itulah terpuji. Kita cari yang dibenci oleh nafsu. Kalau yang disenangi oleh nafsu, tanda-tanda tidak baik. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu cenderung ngajak jahat, kata Allah di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Jamaah yang saya muliakan, Allah memberikan nafsu pada kita ada 4. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawwamah, yang ketiga nafsu sufiyah, yang keempat nafsu mutmainnah. Hadirin, nafsu amarah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Wa ma ubri'u, dan aku tidak membebaskan nafsuku. Karena apa? Innan nafsa, sungguhnya nafsu, la ammaratun, itu pasti cenderung mengajak bisui untuk berbuat jahat. Illa ma rahima, kecuali yang Allah berikan rahmat Rabbi, Tuhan. Jadi nafsu cenderung ngajak jahat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pedomani sehingga jangan sampai terperosok ke sana, karena Allah lebih tegas mengatakan walawit taba'al haq, apabila ikuti hak ahwa ahum terhadap hawa nafsu mereka, kebenaran kok ngikuti hawa nafsu, la fasadat, niscaya rusak, hancur. Apa? As-samawatu, langit 7, wal ardi, dan bumi 7, wa man fihina, dan orang-orang yang di dalamnya semuanya juga ikut rusak semuanya. Oleh karena itu waspada terhadap nafsu amarah. Amarah itu kecenderungannya, nafsu aku terus, rumahku, kebunku, istriku, anakku, dan seterusnya, mobilku, terus. Kalau itu menonjol, akhirnya apa? Egosentris. Kalau sudah ego itu menguasai diri kita, lupa diri. Naudzubillah min dzalik. Ibarat, pohon kelapa. Dia egonya tinggi. Kenapa? Dia sadar dipakai oleh manusia semuanya. Mulai dari pohonnya untuk rumah, lidinya untuk tusuk sate, tempurungnya untuk siwur, untuk bakar daging, untuk alat tempat makan, dan seterusnya. Kelapa mudanya mahal saat Ramadan. Semuanya tepesnya bisa disapu. Sombong dia. Sombongnya kenapa? Kalah dengan yang namanya terong lemah lembut. Muncul buahnya sampai nyentuh ke tanah. Pendek, tawaduk, huduk,
Ini begitu sombongnya kelapa dan sopan santunnya terong. Setelah dicampur dalam satu komunitas lodeh, campur berambang, bawang, lombok, terasi, maaf, kelapa yang sombong kalah, menang terong yang lemah lembut. Bapak pulang kerja nanya istri, punya sayur apa Bu? Terong dikelapai atau disantuni, menang terongnya. Menang orang yang tawadhu, yang sombong habis, Itu amarah. Yang kedua, lawamah. Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu binafsil lawamah. Dan aku tidak akan bersumpah bin nafsi, dengan nafsu al-lawamah yang sangat merugikan diri sendiri. Saya tidak akan sumpah dengan nafsu lawamah yang merugikan diri sendiri. Ibarat nafsu lawamah itu ilustrasinya sulit untuk mengeluarkan sebagian rezekinya untuk orang lain. Dia lupa bahwa Allah menitipkan amanat lewat rezeki kita untuk orang lain minimal 2,5%. Kalau nafsu lawamahnya menonjol, itu berat untuk dikeluarkan. Maka mari kita sadari bahwa rezeki kita itu tahu kita, meskipun kita belum tentu tahu dia. Dan rezeki itu hanya bisa dinikmati, nggak bisa dimiliki. Amarah lawamah. Yang ketiga, nafsu sufiyah, nafsu seks atau birahi. Baik, kalau menonjol juga jelek. Yang keempat, nafsu mutmainnah, nafsu ketenangan batin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dialah yang punya kesempatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, para pemirsa yang saya hormati. Di samping kita tekuni pekerjaan yang dibenci nafsu, kita harus peka terhadap bisikan kolbu. Jangan menyepelekan hati kolbu, jangan. Karena kecuali mendewakan nafsu itu Allah sudah sangat melarang dalam firman-Nya, wala tattabi al-hawa fayudhilluka an sabilik. Kamu jangan ikuti hawa nafsumu, niscaya kamu akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Shad ayat 26. Kita harus peka terhadap bisikan kolbu. Kenapa? Hati tidak pernah bohong terhadap apapun yang ia lihat, mesti jujur. Surat An-Najm 11. Maka dzabal fuadu marwah. Enggak pernah bohong, mesti jujur. Itu hati. Maka jangan pilihkan. Hadirin yang saya muliakan, Raja Harun ar-Rasyid punya pembantu namanya Luqman Hakim. Luqman Hakim dipanggil, Kim, ini Kim, siap menghadap Tuhan. Tolong ambilkan seekor kambing yang kamu gembala itu. Kamu sembelih. Setelah kamu sembelih, tolong kamu ambilkan 2 potong dagingnya. Yang paling enak dan yang paling tidak enak untuk saya. Siap laksanakan. Diambil, dipotong, diambilkan oleh Luqman Hakim lidah dan hatinya kambing. Diserahkan kepada Harun Rasyid. Mohon izin menyerahkan pesanan Tuhan. Apa itu? 2 potong daging kambing yang paling enak dan yang paling tidak enak. Kamu ambilkan apanya? Luqman Hakim, siap, saya ambilkan lidah dan hatinya. Loh, kenapa kok lidah dan hati? Sebab yang menyebabkan enak dan tidak enak manusia sedunia termasuk Tuan Raja itu karena lidah dan hati. Lidah dan hati ketemu, insya Allah dicari orang terus untuk diajak kerjasama. Tapi kalau lidah dan hatinya nggak pernah ketemu, terlalu dicari orang untuk ditangkap dan dilaporkan kepada yang berwajib. Oleh karena itu harus kita jaga. Kecuali peka terhadap bisikan kolbu, kita harus memperhatikan nafsu. Itu. Jemaah yang berbahagia, kuda yang buta itu berbahaya. Tapi butanya orang yang mengendarai kuda jauh lebih bahaya. Ulangi, kuda yang buta itu berbahaya. Tapi butanya orang yang mengendarai kuda lebih berbahaya.
Itu barangkali Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sebenarnya dia itu bukan buta mata kepalanya, walakin ta'ma, tetapi buta al-qulubu, hatinya, yang fisudur, yang ada di dalam hati, di dalam dadanya. Bukan buta mata kepala, tapi buta mata hatinya, bukan mata kepalanya. Jamaah sekalian, maaf, ada cerita janda tua keluar jam 11 malam sambil membawa kelenteng. Ketemu bapaknya, bapak-bapak yang sudah tua juga. Dia tanya, ibu mau kemana? Saya mau ke pucuk puncak sana, Pak. Apa nyari apa? Mau nyari air minum, Pak. Loh, kok sampai malam begini baru keluar? Ya, sempatnya saat ini. Lah, kenapa harus pakai obor? Pakai obor nyalain. Ya, biar terang, Pak. Biar terang. Nah, kemudian jawabnya ibu tadi, obor ini bukan untuk saya kok, Pak. Terus untuk siapa? Maaf, untuk orang justru yang seperti Bapak. Kenapa? Kalau saya buta mata kepala saya, insya Allah nggak buta mata hati saya. Sedangkan Bapak mungkin mata kepala melek, tapi mata hati tidak melek. Saya khawatir ditabrak Bapak, maka saya pakai obor. Jawaban yang paling tidak enak, karena pertanyaannya juga tidak enak. Allah berfirman Al-Isra 72, mangkana fi hadhihi a'ma, siapa yang di sini dunia itu buta, wa huwa fil akhirati a'ma, di akhirat juga buta mata hatinya. Wa adallu sabila, dan lebih sesat jalannya. Jadi kalau orang buta mata hati di dunia, di akhirat lebih buta lagi. Oleh karena itu, kembali kita harus tekuni pekerjaan yang dibenci oleh nafsu dan peka terhadap bisikan kolbu. Itu yang kedua. Jamaah yang saya muliakan. Sedangkan yang ketiga, di dalam etos kerja yang islami, kerja itu harus mencari selamat dan menyelamatkan orang lain. Ulangi, mencari selamat dan menyelamatkan orang lain. Jangan mencari selamat untuk diri, tapi jegal dan jatuhkan orang lain. Tidak akan selamat, meskipun namanya Pak Selamat. Mohon maaf. Ini, dan selamat itu di atas segala-galanya. Orang pandai belum tentu selamat. Ini Rasul bersabda, an Abi Musa qala, qultu ya Rasulullah, ya utusan Allah, ayyul muslimin afdal, muslim yang punya kelebihan itu yang seperti apa, yang punya keutamaan? Qala, Rasul mengatakan, al muslimu, orang Islam, man, orang, salima, yang jadi selamat, al muslimuna, orang Islam yang lain, min lisanihi, dari lisannya, wadihi, dan tangannya. Orang yang bisa menyelamatkan sama muslim dari lisan dan tangannya. Artinya mau menjaga lisannya biar orang lain tidak tersakiti, apalagi tangannya yang mungkin punya kewenangan untuk nanda tangani, mutasi. Sampai ada yang bilang buang di Ambon biar miskin di sana. Ini tangan. Jadi oleh karena itu yang disebut mencari selamat untuk diri dan menyelamatkan orang lain, setiap langkah kita harus mikir, jangan sampai malah menjatuhkan orang lain. Jamaah rahimakumullah, saya diundang oleh salah seorang direktur perusahaan, dijemput pakai mobil beliau. Sampai di kediaman beliau, para direksi sudah datang semua. Semua mobilnya sudah parkir di sebelah kanan. Karena beliau mau berangkat umroh rombongan sambil syukuran karena sudah lagi pensiun. Jamaah yang saya muliakan,
Sopir yang jemput saya tanya, diparkir di mana mobil kita, Pak? Saya bilang parkir sebelah kiri. Semua di kanan. Akhirnya nurut parkir sebelah kiri. Begitu saya naik mimbar untuk mulai tausiah, satpam menghadap saya, mohon izin Bapak agar dipindah parkir Bapak. Kenapa? Apa saya salah parkir sebelah kiri? Tidak Pak, Bapak benar. Terus? Tapi karena ada mobil lain mau lewat, jalannya tidak muat. Dan terus kenapa? Saya nggak salah kalau disuruh pindah. Karena Bapak sendirian. Masya Allah. Saya tanya dia. Saya tanya satpam, parkir yang benar yang kayak apa? Kiri apa kanan? Siap sebelah kiri Pak. Saya salah? Enggak Pak. Kenapa? Karena Bapak sendirian. Akhirnya dia malah merapat ke saya, mohon izin ya Pak, saya ingin tanya, Bapak kesini itu nyari selamat atau nyari benar? Kalau benar, biarkan aja mobilnya, tapi kalau serempet mobil lain rusak, mohon jangan nyalahkan satpam. Tapi kalau ingin nyari selamat, mohon Pak, ikut lazimnya, semuanya di sebelah kanan, ikut di sebelah kanan. Akhirnya jamaah sekalian, saya jadi nurut salah. Itulah kehidupan. Jadi oleh karena itu, demi kebersamaan, jadi bisa menyelamatkan orang lain melalui lesan dan tangannya. Hadirin, karena yang benar belum tentu selamat. Yang benar belum tentu selamat. Kemudian yang berikutnya adalah kita jaga lesan. Untuk cari selamat itu jaga lesan. Maka tadi lesan, ditekankan lesan. Lidah dan hati tadi. Sahabat Mu'ad dipercaya oleh Rasulullah untuk jadi gubernur di kota Yaman. Selesai pertempuran, beliau menghadap Rasul. Rasulullah mohon izin menghadap, silakan. Mohon arahan tugas. Saya akan menduduki jabatan baru sebagai gubernur di kota Yaman. Rasul diem, sambil nunjukkan jari di depan mulut. Diulangi lagi oleh Mu'ad. Rasul mohon arahan tugas. Tetap gini Rasulullah. Baru ketiga diulangi lagi Rasul, berdasarkan surat perintah dari Rasul, saya akan berangkat ke Yaman untuk jadi gubernur di sana. Mohon arahan tugas. Rasul mengatakan, wahai Mu'ad, apa kamu kira orang-orang yang masuk neraka itu orang-orang yang muram mukanya? Bukan. Yang paling banyak masuk neraka adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga mulutnya. Oleh karena itu, mohon hendaknya kita bisa menjaga mulut. Lidah orang bijaksana itu di belakang perasaannya. Sedangkan lidah orang yang bodoh di depan perasaannya. Orang yang bodoh ngomong dulu baru perasaan, kalau orang yang bijak perasaan dulu baru ngomong. Bukan main. Hadirin yang saya muliakan, filsafat Cina mengatakan, sebelum kamu mengucapkan sesuatu, kamu masih bisa menguasai dirimu. Tetapi kalau kamu sudah terlanjur mengucapkan sesuatu, kamu dikuasai oleh ucapanmu. Maka pesan Rasul, wal yakul khairon aw liyasmut. Hendaknya kamu ucapkan yang baik. Kalau nggak bisa lebih baik, diam, kata Rasulullah SAW. Jamaah. Kemudian di samping kita menjaga lisan, kita pelihara kepemimpinan kita, kewibawaan kita, karena kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an riyatih. Kamu semua pemimpin, nanti dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah tentang kepemimpinanmu. Kalau dijaga dengan 3 perkara tadi, insya Allah bisa selamat dan menyelamatkan orang lain. Yang keempat adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, bukan untuk menumpuk kekayaan, meningkatkan taraf hidup. Allah berfirman, man amila sholihah, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari kelompok laki maupun perempuan, bahwa mukminun, dia iman, falanuhyiyannahu, niscaya aku akan hidupi dia hayatan thayyibah, hidup yang mapan.
hidup yang mapan. Asal dia iman, laki maupun perempuan, dan soleh, akan diberi kemapanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah berorientasi ke depan. Di dalam bekerja itu berorientasi ke depan, jangan aji-aji mumpung. Allah berfirman dalam surat Al-A'la 17, wal akhiratu khairu wa baqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka jangan silau di dunia, lupa di akhirat. Wal akhiratu khairul lakum minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dari sini maka harus mengerti bagaimana kita berorientasi ke depan dalam kerja. Sadar kita bahwa kita akan mati, dan mati itu musibah besar. Yang paling besar, lupa mati. Kemudian kita wajib ingat mati, dan tidak masalah berapa lama kita hidup. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita hidup. Kesimpulan, jamaah sekalian yang saya muliakan, bahwa kerja yang imani itu melibatkan satu, niat kerja itu ikhtiar, bukan semata-mata mencari alat tukar. Yang kedua, tekuni pekerjaan yang dibenci nafsu dan peka terhadap bisikan kolbu. Jangan dianggap cuek hati kita. Yang ketiga, mencari selamat untuk diri kita dan selamatkan sesama. Jangan selamat untuk diri dan jegal sama, tidak akan selamat. Kemudian yang keempat, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, bukan untuk numpuk kekayaan untuk hidup. Kemudian yang kelima, berorientasi ke masa depan, yaitu akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang betul dari Allah dan Rasul. Yang salah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.